Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu yang ada di rumah. Kembali kita beribadah pada saat ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Semuanya kita memuji Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kami naikkan sukacita kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami selalu Bapa. Haleluya. Katakan ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar dalam hidup kita membawa kita kedamaian. Allah kita yang hidup ada selalu dalam hidup kita. Tuhan yang menebus hidup kita, amin. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
penyelamat kami Bapa. Semua Bapak Ibu yang ada di rumah, semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita mengalami kesembuhan dan kemenangan. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghiburku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah.
Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat napas kehidupan yang Tuhan sudah beri buat setiap kami Tuhan. Biarlah hidup ini Tuhan senantiasa menjadi penyembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibirku adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Adalah isi hati-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu Tuhan, kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Pimpin ibadah ini Tuhan. Pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat Tuhan GBI Jalan Perintis Kemerdekaan. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita tetap punya sikap hati menjadi pemuji penyembah Tuhan, punya sikap hati yang senantiasa selalu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Pada kesempatan saat ini, saya mau bagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema penyembahan. Bicara soal penyembahan Bapak Ibu, penyembahan tidak terbatas dari apa yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa penyembahan itu ketika kita datang ibadah, memuji menyembah Tuhan dengan lagu-lagu bertema penyembahan. Tidak terbatas di situ, tapi penyembahan adalah hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Orang melihat hidup kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu menjadi satu penyembahan di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan sungguh-sungguh bangga melihat kita, senang melihat hidup kita. Itulah penyembahan. Tapi pada kesempatan saat ini, saya mau bagikan tentang penyembahan di saat kita ibadah. Seperti tadi yang saya bilang, satu-satunya penyembahan bukan ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan lewat lagu-lagu penyembahan, lewat lagu-lagu bertemakan penyembahan, bukan. Tapi justru itu yang mau saya bagikan. Ketika kita masuk dalam satu ibadah menyembah Tuhan, sikap hati kita seperti apa ketika kita menyembah Tuhan. Ketika kita datang ibadah, sikap hati kita seperti apa ketika kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau belajar dalam satu kisah Alkitab Perjanjian Baru tentang seorang perempuan yang berdosa. Bapak Ibu tahu kisahnya ini. Kisahnya ada dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Kisah ini tentang seorang perempuan berdosa yang datang kepada Yesus membawa minyak narwastu dalam buli-buli. Dia mengurapi kaki Yesus. Dia melakukan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Justru lewat apa yang dia lakukan, hati Tuhan Yesus disenangkan. Lewat penyembahannya, lewat apa yang dia lakukan. Kita baca ayatnya di Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Kita mau baca sama-sama. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di rumah masing-masing atau dimanapun berada lewat gadgetnya, lewat
apapun yang ada Alkitabnya. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat yang 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Minyak wangi ini minyak narwastu pada zaman itu. Kemudian ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Apa yang kita bisa belajar dari perempuan berdosa ini, ketika apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Hati Tuhan sungguh senang dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kita mau belajar tentang sebuah arti penyembahan dalam sebuah ibadah lewat peristiwa ini. Yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kata-kata datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi atau minyak narwastu. Bicara tentang ketika dia dengar Yesus ada di situ, dia datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Bicara minyak wangi, minyak narwastu pada saat itu bicara sesuatu yang mahal harganya. Kalau di kisah di kitab lain dibilang harganya 300 dinar lebih. Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan, upah satu orang dalam bekerja adalah 1 dinar. Butuh waktu 1 tahun untuk beli minyak narwastu itu. Kurang lebih begitu. Kira-kira seperti itu. Berarti memang sangat mahal harganya. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga dia bawa datang kepada Yesus. Nah, dari ayat 37 ini kita mau belajar bagaimana kita datang dalam satu ibadah. Datang dalam satu ibadah kita mau menyembah Yesus sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Bapa yang baik, sebagai sahabat, bahkan sebagai kekasih hati kita. Kita mau datang membawa sesuatu yang mahal dalam hidup kita, membawa sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Apa sih yang berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu, sesuatu yang paling berharga bukan harta benda kita, bukan pekerjaan kita, bukan rumah kita yang mewah, bukan tabungan kita di bank yang banyak, bukan uang kita, tetapi hati kita. Kenapa hati sih yang paling berharga dalam hidup kita? Dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang suruh jaga supaya kehidupan ini terpancar sesuatu yang baik? Hati kita, bukan rumah kita, bukan mobil kita, bukan pekerjaan kita, bukan tabungan kita di bank, tapi hati kita. Bahkan orang yang sakit pun dibilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati menentukan kesehatan kita. Orang jatuh cinta dari mata turun ke hati. Anak-anak muda nih, kalau jatuh cinta dari mata turun ke hati. Orang kecewa, apa yang sakit? Hatinya. Jadi hati ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita datang dalam satu ibadah, menyembah Yesus Raja di atas segala raja, menyembah Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, menyembah Yesus Bapa yang baik bagi kita anak-anaknya, menyembah Yesus
kekasih hati kita bagi kita mempelai-mempelainya, menyembah Yesus sebagai sahabat kita yang luar biasa. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Kadang-kadang orang salah dalam datang dalam satu ibadah. Bukan hatinya yang dibawa untuk menyembah Tuhan, tapi melihat hal-hal yang lain. Melihat ketika ada satu undangan flyer, oh ada artis si A yang kesaksian, maka datang dalam satu ibadah. Nah sekarang ini kan ibadah online ya. Ini satu tantangan yang luar biasa besar buat kita loh. Ketika kita ibadah cuma di rumah, kita memiliki sikap hati yang menyembah kepada Tuhan atau enggak? Orang gak ada yang tahu. Yang tahu adalah kita dan keluarga kita. Ketika kita ibadah sama-sama, kita menyembah Tuhan, kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Nanti kalau pandemi ini sudah selesai, kita akan kembali ibadah bersama-sama secara onsite, secara tatap muka, bertemu satu sama lain seperti dulu lagi. Apa yang menjadi motivasi kita? Apa yang kita bawa dalam kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa karena ada pembagian sembako? Apa karena hamba Tuhan yang hebat sedang berkhotbah di sana? Atau karena kita punya satu kerinduan dari hati yang dalam datang menyembah kepada Tuhan? Kita bawa hati kita dimanapun kita beribadah. Tuhan tempatkan kita pada satu gereja, tertanam pada satu gereja. Kita semua tertanam dalam satu gereja, yaitu GBI Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita datang beribadah di GBI Jalan Perintis Kemerdekaan dengan membawa hati yang haus, dengan membawa hati yang lapar akan Tuhan, dengan membawa hati sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seperti wanita ini tadi, dia bawa sesuatu yang mahal berbicara tentang sesuatu yang berharga. Kita bawa hati kita. Jadi poin yang pertama, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu apa? Hati kita. Kita pakai, kita berikan untuk menyembah Tuhan. Jadi penyembahan yang lahir ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu dari hati yang paling dalam. Amin Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita menjadi satu persembahan yang berharga di mata Tuhan. Poin yang kedua, kita baca ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yang pertama kita mau garis bawahi kata-kata dalam ayat ini adalah sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi ketika dia masuk dalam rumah itu, dia langsung berdiri di belakang Yesus dekat dengan kakinya. Di sini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Bicara tentang ketika kita datang ibadah, ketika kita datang membawa hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, siapa yang jadi pusat penyembahan kita? Dibilang di sini berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Yang menjadi pusat penyembahan kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Banyak di antara kita kadang-kadang beralih pusat dalam sebuah ibadah, beralih fokus dalam sebuah ibadah. Kadang-kadang kita melihat WL-nya, wah WL-nya ini gue suka nih, WL-nya ini WL idola gue nih. Gue kalau ibadah dia WL-nya, gue ngerasain hadirat yang luar biasa. Waduh, itu udah sesuatu yang keliru menurut saya. Siapapun yang menjadi worship leadernya, siapapun yang melayani di mimbar, siapapun yang berada di mimbar, itu bukan menjadi fokus kita dalam menyembah Tuhan. Yang menjadi fokus kita dalam menyembah Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi siapapun yang berdiri di depan dalam sebuah ibadah,
itu tidak akan pernah mempengaruhi kadar penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita fokusnya sama Tuhan, 100% kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang ada juga yang begini, gua gak suka nih sama pemusiknya. Padahal Markus 11 ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa di sini bicara tentang worship, tentang penyembahan, tentang ibadah, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita datang beribadah, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Atau enggak, inilah misalnya bukan pelayan mimbahnya yang kita nggak suka, tiba-tiba datang seseorang yang bermasalah dengan kita atau yang kita tidak suka, yang kita tidak cocok, duduknya pas lagi menurut sudut pandang kita, ada di depan kita beberapa meter gitu, jadi nggak damai sejahtera, jadi nggak bisa nyembah Tuhan. Jangan Bapak Ibu, kalau kita datang ibadah, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita. Jadi kadar penyembahan kita nanti 100% buat Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama adalah kita membawa hati kita menjadi sesuatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua adalah jadikan Yesus menjadi pusat penyembahan dalam setiap ibadah kita. Poin yang ketiga, masih di ayat yang ke-38. Tadi kata-kata sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Di samping dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, dia menangis. Saya coba menafsirkan tentang kenapa dia menangis. Kenapa perempuan ini menangis? Kita tahu di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa tadi di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dia merasa dirinya adalah seorang yang penuh dengan dosa. Dia merasa dirinya adalah seseorang yang tidak layak untuk menghadap Tuhan. Tapi itu tidak dijadikan penghalang buat dia untuk dia menghadap Yesus, untuk dia melakukan satu penyembahan kepada Tuhan. Makanya dia menangis. Kalau dia bisa berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini orang berdosa, aku ini gak layak menghadap tahta-Mu, aku ini gak layak ada di dekat-Mu. Tapi dia datang dengan menangis. Menangis di sini Bapak Ibu bicara tentang hati yang hancur. Tuhan, aku ini berdosa. Tuhan, aku ini gak layak. Tuhan, aku ini gak layak ada di hadapan-Mu untuk menyembah-Mu, karena aku ini seorang yang berdosa. Hatinya hancur Bapak Ibu. Bicara tentang hati yang hancur, saya ingat kisah tentang Raja Daud ketika dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Dia ditegur oleh Nabi Nathan. Dengan segala kerendahan hatinya, Raja Daud mau bertobat. Dia tulis kisah pertobatannya di dalam Mazmur 51. Raja Daud berkata seperti apa ketika dia merasa apa yang dia lakukan tidak berkenan, tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berkata, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Dia tulis Mazmur 51 ini. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur,
hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Itu yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Dia datang dengan hati yang hancur. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia datang dengan hati yang remuk. Dia menangis di hadapan Tuhan. Bicara tentang hati yang remuk, hati yang hancur, jiwa yang hancur, itu bicara tentang apa sih Bapak Ibu? Bicara tentang pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang meninggikan nama Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ada satu waktu di mana Tuhan ingatkan akan apa yang menjadi dosa-dosa kita, yang menjadi penghalang kita untuk kita dekat kepada Allah, menjadi penghalang kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Tuhan ingatkan dosa-dosa itu kepada kita ketika kita menyembah Tuhan. Langsung lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Bukan pertobatan tobat kumat, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu benar-benar stop. Kita tidak lakukan dosa itu lagi. Maka hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Hidup kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Sehingga kembali lagi kadar penyembahan kita makin luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan makin disenangkan. Haleluya. Tuhan berkata dalam firman-Nya di 1 Yohanes 1 ayat 9, berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi poin yang ketiga Bapak Ibu, kita datang dengan hati yang hancur. Apa sih hati yang hancur? Hati yang hancur adalah kita lakukan satu pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan pertobatan yang tomat tadi, tobat kumat, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Maka hidup kita semakin dilayakkan, semakin sempurna di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang keempat, masih di ayat yang ke-38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kita mau garis bawahi kata-kata lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kita tahu Bapak Ibu, seorang wanita rambut itu bagikan mahkota. Coba kalau ada acara pesta, pasti ibu-ibu pergi ke salon. Selain make up, apa yang dibuat bagus? Yang dibuat bagus rambutnya, ditata sedemikian rupa sehingga menambah kecantikan pada wanita itu ketika mau pergi ke pesta. Beda dengan bapak-bapak kan, beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu cukup mungkin pakai gel, nyisir, selesai. Tapi kalau ibu-ibu pergi ke pesta, pasti pergi ke salon. Selain make up, mereka tata rambutnya supaya rapi, indah dan bagus, enak untuk dilihat. Itu menandakan bahwa rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Nah, wanita berdosa ini melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi ketika kita datang untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membawa hati kita sebagai sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan, melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan kita, jangan lupa kita tanggalkan mahkota yang ada dalam diri kita.
Seperti wanita ini, dia tanggalkan mahkotanya, dia pakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi mahkota dalam kehidupan kita? Mungkin kita bekerja di luaran sana, memiliki jabatan yang luar biasa, disegani oleh banyak orang, dihormati oleh banyak orang, memiliki bawahan yang banyak. Atau kita di satu lingkungan menjabat satu jabatan yang bagus. Nah, dari apa yang ada dalam diri kita di luaran sana yang kita anggap itu sebagai mahkota dalam kehidupan kita, kita tanggalkan itu ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan Yesus. Kita tanggalkan segala keakuan kita. Kita datang kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kita sama semua di hadapan Tuhan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kadang-kadang ini yang menjadi penghalang dalam kita dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan. Karena di luaran sana kita punya jabatan yang bagus, kita punya pekerjaan yang bagus, kita punya anak buah yang banyak, kita seorang pengusaha yang dihormati oleh banyak orang di luaran sana. Ketika datang ibadah jaim, menyembah Tuhan, ya cool. Disuruh angkat tangan sama WA-nya, gak mau angkat tangan. Disuruh menari sama WA-nya, gak mau menari. Makanya akhirnya kita tidak merasakan apa-apa ketika kita menyembah Tuhan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tanggalkan segala mahkota itu, lihat, Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa. Kita akan merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kita akan merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan dimanapun kita berada selain dalam hadirat Tuhan. Saya pernah merasakan itu Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hadirat Tuhan turun dengan luar biasa kuatnya. Yang kita lakukan hanya bisa menangis di hadapan Tuhan. Menangis bukan karena sedih, tapi menangis sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak Ibu, kita mau tanggalkan mahkota kita. Kita mau tanggalkan keakuan kita. Kita mau tanggalkan segala apa yang kita miliki. Di luaran sana kita dihormati orang, di luaran sana kita disegani orang. Tanggalkan itu ketika kita datang memuji menyembah Tuhan. Salah satu contoh Raja Daud, ketika dia menari-nari, melompat-lompat, ketika tabut perjanjian itu dibawa kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya mengolok-olok dia, istrinya menghina dia. Tapi Daud tidak pedulikan itu. Yang Daud lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang Daud lakukan adalah meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau kita datang beribadah, menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan, kita tanggalkan semuanya. Kita datang, ini aku Tuhan, ini hatiku, aku sembah Engkau dari hatiku yang terdalam. Lewat nyanyianku, lewat mazmurku, lewat pujianku, lewat tarianku, kita lakukan semuanya untuk menyembah Tuhan. Amin. Poin yang terakhir, masih di ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38 lanjut di kata-kata, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita garis bawahi kata-kata ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Mencium ini bicara tentang mencium itu pakai mulut.
Jadi bicara tentang mulut yang kita pakai untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Mulut yang kita pakai untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja di atas segala raja. Untuk mengagungkan nama Tuhan. Perempuan ini jelas melakukannya tidak dengan basa-basi. Masih banyak di antara kita datang beribadah, nyanyi sekedar nyanyi aja, muji nyembah Tuhan, hanya lip service saja, hanya dari bibir saja. Tapi kita mau belajar dari perempuan ini, mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita memuji menyembah Tuhan, keluar nyanyian, keluar pujian, keluar penyembahan dari mulut kita yang lahir dari hati yang terdalam dalam diri kita. Meminyaki dengan minyak wangi itu. Tadi kalau di poin pertama saya bilang minyak wangi, minyak narwastu bicara tentang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga, yaitu hati kita. Mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu berarti memuji menyembah Tuhan lewat mulut kita, lewat lidah bibir kita, lahir dari hati kita yang terdalam. Jadi poin yang kelima adalah memuji menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. Mencium bisa bicara tentang ungkapan cinta kasih kita kepada seseorang. Kalau kita suami istri sayang kepada pasangannya, salah satu ungkapan cinta kasihnya adalah dengan mencium. Kalau seorang bapak sayang kepada anaknya, ungkapan cinta kasihnya dengan mencium. Tapi kalau pacaran jangan ya, tetap jaga kekudusan. Nah, seperti halnya wanita ini mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi itu, kita juga mau memakai lidah bibir kita, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, lahir dari hati kita yang terdalam dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. 5 poin ini Bapak Ibu, kita datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Yang pertama, kita membawa sesuatu yang berharga dalam hidup kita, yaitu apa? Hati kita. Hati kita berikan untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, jadikan Yesus pusat penyembahan kita, bukan yang lain. Tidak peduli siapa yang memimpin pujian, tidak peduli siapa yang bawa firman, tidak peduli kanan kiri kita siapa yang duduk, siapa yang berdiri di depan kita. Pusat penyembahan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang ketiga, dalam menyembah kita lakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika Tuhan ingatkan dosa-dosa kita, kita langsung minta ampun kepada Tuhan, kita langsung bertobat yang sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi apa yang menjadi dosa-dosa kita. Yang keempat adalah kita tanggalkan mahkota kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Yang kelima, kita memuji menyembah Tuhan dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. 5 poin ini Bapak Ibu, saya lakukan 5 poin ini. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jadi jika kelima hal ini kita lakukan dalam menyembah Tuhan, apa yang jadi dampaknya? Dampaknya yang pertama, ketika minyak wangi itu dicurahkan,
Apa yang terjadi di ruangan itu Bapak Ibu? Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di ruangan itu? Yang dirasakan adalah mereka mencium bau wangi yang luar biasa. Namanya minyak wangi yang mahal, pasti bau wanginya luar biasa. Bau wanginya bau wangi yang enak. Jadi ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada dampak yang luar biasa yang terjadi di sekitar kita. Hadirat Tuhan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Hadirat Tuhan melanda lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita berada. Hadirat Tuhan menjamah jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Dampak yang kedua, di ayat lain, tapi masih kisah yang sama, di Markus 14 ayat 9 dibilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bicara tentang mengingat dia, mengingat perempuan berdosa ini, bicara tentang Tuhan akan jadikan hidup kita sebuah teladan, sebuah contoh bagi banyak orang. Ketika kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan ubahkan hidup kita, Tuhan baharui hidup kita, semakin serupa segambar dengannya. Tuhan jadikan kita contoh teladan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau tinggikan Tuhan sama-sama. Biarlah hidup ini menjadi penyembahan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita, kita arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan kepada setiap kami dalam ibadah ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yang membawa hati kami, yang membawa hidup kami, yang menjadikan Engkau pusat penyembahan kami, yang terus melakukan pertobatan demi pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan, yang terus Tuhan datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, menanggalkan segala mahkota dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kau semakin ditinggikan, Kau semakin dimuliakan, Kau semakin bertambah-tambah, dan kami semakin berkurang-kurang Tuhan Yesus. Dan kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan dengan cinta kasih kami kepadamu Tuhan, yang lahir dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus berbicara kepada setiap kami Tuhan, menuntun langkah hidup kami, memimpin kami, membimbing kami, menegur kami, menasihati kami Tuhan. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mempelai-mempelai Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.